Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan Ibu pada pembelajaran hari ini. Semoga kalian semua sehat selalu dan tetap semangat. Nah, hari ini berjumpa lagi pada pembelajaran tematik masih sama dengan minggu kemarin, yaitu tema 7. Namun sekarang kita sudah memasuki subtema 2. Adapun pada hari ini kompetensi dasar yang diharapkan untuk dapat kalian kuasai materinya pada hari ini. Nah, untuk ruang lingkup materinya sendiri, hari ini kita tidak akan langsung belajar dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 ya. Jadi kita belajar pembelajaran 1 dan 2 terlebih dahulu supaya kalian tidak terlalu berat untuk mencapai materinya dalam satu hari. Untuk PB selanjutnya akan dilanjutkan di hari berikutnya. Nah, kita langsung saja memasuki pembelajaran yang pertama, yang ke-1. Nah, di sini ada kegiatan membaca. Untuk halamannya di buku paket kalian ada di halaman 80 ya. Kita baca bersama-sama. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di Rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai kesepakatan yang diambil di rumah Laksamana Maeda, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10:30 waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 10 waktu Indonesia Barat telah berdatangan ke rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno itu antara lain sebagai berikut. A. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. B. Pengibaran bendera merah putih. C. Sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Hendradiningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Insinyur Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang mantap. Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Berikut teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, kalian jangan aneh ya. Seperti yang sudah kalian ketahui sebelumnya, untuk teks proklamasi itu memang menggunakan ejaan yang belum disempurnakan seperti yang sekarang ya. Nah, ini lanjutannya saat pengibaran bendera merah putih. Sesaat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih. Bendera sang saka merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Suhud mengambil bendera dari atas baki atau nampan yang telah disediakan dan mengibarkannya dengan bantuan Shodanko Latif Hendradiningrat. Kemudian sang merah putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya. Sesuai pengibaran bendera merah putih, acara dilanjutkan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Nah, sekarang kita diminta untuk berdiskusi. Apa judul bacaan tadi? Judulnya yaitu Peristiwa Pembacaan Teks Proklamasi. Lalu, apa isi bacaan yang paling menarik? Ini pendapat Ibu ya, apakah kalian pendapatnya juga sama? Yaitu,
mengenai pembacaan teks proklamasi dan pengibaran bendera merah putih. Nah, untuk ini kita boleh berbeda pendapat. Makanya di sini harusnya merupakan kegiatan berdiskusi. Ada di halaman 81. Nah, selanjutnya mencari kosakata baku dan tidak baku pada teks peristiwa pembacaan teks proklamasi. Nah, ada beberapa cara yang harus kalian lakukan ketika mencari arti dari suatu kosakata dalam kamus. Nah, tentunya sebelum kalian mencari di dalam kamus, kalian tentukan dulu kata apa yang akan kalian cari. Misalnya di sini proklamasi. Lalu selanjutnya kalian membuka kamus tentunya. Nah, di sini proklamasi diawali dari huruf P. Lalu kalian cari di kamus huruf P. Karena di kamus itu akan diurut dari huruf A sampai Z secara berurutan. Nah, kalian cari di huruf P. Di huruf P, kalian cari huruf berikutnya yang mendampingi P. Kemungkinan nanti di kamusnya itu dimulai dari ada yang P, lalu berdampingan dengan A, atau P berdampingan dengan B. Nah, kalian cari huruf P yang berdampingan dengan R. Nah, selanjutnya cari huruf berikutnya, yaitu O dari proklamasi. Jadi, kalian cari huruf yang berdampingan, yaitu P, R, O. Nah, kalau sudah 3 huruf itu, biasanya akan lebih mudah mencari kata yang lengkapnya. Kalian cari pro, nah nanti cara cari proklamasi. Biasanya ada kata-kata lainnya yang berdekatan seperti profesor atau protokol. Nah, kalian carinya di sana proklamasi seperti itu. Nah, lalu di halaman 82, kalian diminta untuk mencari kosakata baku dan tidak baku pada bacaan. Ini ya, seperti ini. Kosakata baku yaitu merdeka atau proklamasi. Itu merupakan kosakata yang baku, di mana kosakata baku itu sudah masuk ke dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sementara kosakata yang tidak bakunya ini biasanya kosakata harian yang tidak ada dalam KBBI. Nah, lalu di halaman 83, kalian diminta untuk membaca kembali teks tentang proklamasi tadi. Nah, yang pertama ada pertanyaan, kapan teks proklamasi kemerdekaan dibacakan? Yaitu 17 Agustus 1945. Yang kedua, di mana teks proklamasi dibacakan? Di Rumah Laksamana Maeda. Yang ketiga, siapa yang membuat dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan? Si Insinyur Soekarno ya. Yang keempat, siapa sajakah tokoh yang hadir pada acara pembacaan teks proklamasi? Ya, lalu apa saja susunan acara yang dilakukan pada pembacaan teks proklamasi? Nih ya, silakan. Kalian bisa salin untuk mengerjakan tugas di halaman 83. Nah, lalu kita belajar mengenai kalor. Sebelumnya kalian sudah belajar mengenai kalor mulai dari cara perpindahannya dan sebagainya. Nah, sekarang kita belajar mengenai kalor mengubah suhu benda. Nah, seperti yang kalian ketahui sebelumnya juga bahwa kalor itu merupakan energi panas yang dimiliki oleh benda ya. Nah, secara umum adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung oleh benda juga besar. Sebaliknya, jika suhu benda rendah, kalor yang dikandung oleh benda juga kecil. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa juga turun, karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Nih contohnya ya di sini. Tuh, ada air panas dan air dingin.
Kira-kira apakah air panasnya akan tetap panas dan air dinginnya tetap dingin? Tidak ya, ketika air panas dan air dingin dicampurkan, maka air yang bercampur itu akan menjadi hangat. Sehingga dia suhunya akan berubah. Nah, percobaan selanjutnya, kalian diminta untuk menyelidiki bahwa kalor itu dapat mengubah suhu benda. Apakah benar? Nah, di sini ada alat-alat yang dibutuhkan. Yang pertama cere, yang kedua kompor. Adapun bahannya yaitu air. Nih, cara kerjanya, tuangkan air ke dalam cere, letakkan cere di atas kompor, lalu nyalakan kompor, dan terakhir amati apa yang terjadi pada air. Nah, lalu bagaimana nih? Kalian tentu semuanya sudah pernah ya menyaksikan atau bahkan kalian sendiri melakukan bagaimana ketika memasak air, mendidihkan air di atas panci atau kompor. Nah, kita berikan kesimpulannya di sini. Saat air dipanaskan, air yang semula dingin bersuhu rendah menerima panas dari api melalui cere. Air menerima panas, lama-kelamaan air menjadi panas, yang artinya suhu meningkat. Lalu, bagaimana kesimpulannya? Makin tinggi energi panas yang diterima air, makin besar pula kenaikan suhu pada air. Kalau maksudnya suhunya naik, berarti panas ya. Kalau suhunya rendah, berarti semakin dingin. Nah, selain yang tadi, di halaman 86, kalian juga diminta untuk memberikan contoh lain mengenai peristiwa perubahan suhu yang diakibatkan oleh kalor. Yang pertama, sendok menjadi panas saat dimasukkan ke dalam gelas berisi air panas. Betul tidak? Betul ya, berarti berubah suhunya yang tadinya tidak panas menjadi panas. Lalu suhu udara yang semakin panas ketika matahari terbit semakin tinggi. Biasanya kalau di malam hari atau pagi hari ketika tidak ada panas matahari, suhu udaranya kan dingin. Nah, ketika matahari terbit, apalagi sampai ke siang hari, semakin tinggi mataharinya terbit, maka kita akan merasa semakin kepanasan. Itu berarti suhunya juga berubah. Yang terakhir, besi yang memanas ketika dibakar api. Kalian ketika memanaskan besi di atas api, ya besi yang tadinya tidak panas akan menjadi panas. Itu juga salah satu contohnya. Nah, sekarang kita memasuki pembelajaran yang kedua. Di sini ada teks halaman 87. Kita baca bersama-sama ya. Kata Bedi. Ayah, tadi sewaktu kita datang, di daun-daun cengkih dan rumputan terdapat titik-titik air. Kemana perginya titik-titik air itu? Mengapa sengaja tidak ada lagi? Lalu kata ayah, itu namanya embun. Tadi ketika kita datang masih pagi, jadi masih banyak kita jumpai embun di daunan. Sekarang sudah siang, embun-embun itu menguap terkena panas sinar matahari. Peristiwa ini disebut penguapan. Proses penguapan embun terjadi dengan bantuan energi sinar matahari dan angin. Akibat panas dari sinar matahari, air menguap menjadi uap air. Kata Beni, oh gitu. Lalu kata ayah, energi panas atau kalor memiliki peran utama dalam proses penguapan. Dalam proses penguapan tersebut, energi panas dapat mengubah suhu benda dan dapat mengubah wujud benda. Nah, ini baru lagi. Kalau tadi kan disampaikan bahwa kalor itu dapat merubah suhu benda. Nah, ini materi selanjutnya diketahui bahwa ternyata kalor juga dapat mengubah wujud benda. Bagaimana kita membuktikannya? Nah, kita lihat di halaman 88 di buku paket kalian. Kita melakukan percobaan untuk menunjukkan bahwa kalor itu memang bisa mengubah wujud benda. Nah, alat-alat yang dibutuhkan yaitu es batu, mangkuk, palu atau martil. Cara kerjanya yang pertama, siapkan alat dan bahan nih.
Yang kedua, pecahkan es hingga berukuran kecil-kecil. Yang ketiga, letakkan es tersebut di atas mangkuk, lalu letakkan es tadi di bawah sinar matahari, lalu biarkan selama 5 menit. Amatilah perubahan pada es. Bagaimana yang terjadi pada es? Wah, ternyata dia mencair. Apakah kalian sudah pernah mengalami hal ini? Ketika kalian membawa es di suhu yang panas di bawah sinar matahari, dia akan meleleh. Atau bahkan jangankan di bawah sinar matahari, ketika kalian menggenggam es di tangan kalian, itu esnya akan mencair. Mengapa demikian? Karena tubuh kita juga mengeluarkan kalor atau panas. Maka ketika kita menggenggam es tersebut akan mencair diakibatkan oleh kalor atau suhu panas yang keluar dari tubuh kita. Nah, jadi kesimpulannya apa dari hasil percobaan tadi? Nih, es batu berubah wujud menjadi cair akibat terkena panas matahari. Hal ini menunjukkan bahwa panas atau kalor dapat merubah wujud benda. Nah, peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi benda cair karena adanya pemanasan disebut mencair. Contoh lain peristiwa mencair sebagai bentuk perubahan wujud benda karena kalor atau panas adalah sebagai berikut. Yang pertama, mentega dipanaskan. Yang kedua, logam dipanaskan pada suhu tinggi. Yang ketiga, lilin dipanaskan. Oke, tadi ya. Tadi ketika kalian mentega dipanaskan, itu tentu sudah pernah kalian lihat ya ke dalam proses memasak. Bagaimana mentega yang padat itu bisa meleleh, mencair di atas wajan yang panas. Begitupun logam jika dipanaskan, dia juga akan panas. Bahkan logam juga bisa mencair jika suhunya sangat panas, jika dibakar pada suhu yang sangat panas. Nah, selanjutnya di sini ada teks lagi di halaman 90. Kita diminta untuk membacanya. Nanti kita harus mencari informasi dari teks ini. Kita baca bersama-sama ya. Peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia mempersiapkan dirinya untuk merdeka. Perundingan-perundingan diadakan di antara para pemuda dengan tokoh-tokoh tua maupun di antara para pemuda sendiri. Walaupun demikian, antara tokoh pemuda dan golongan tua sering terjadi perbedaan pendapat. Akibatnya, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus pukul 4 waktu Indonesia Barat, Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa pemuda ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Tujuannya mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui perdebatan dan ditengahi Ahmad Subarjo, menjelang malam hari, kedua tokoh Bung Hatta dan Bung Karno akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta setelah singgah di rumah masing-masing lalu bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta atau tempat Ahmad Subarjo bekerja. Di tempat itu mereka akan merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini ditulisnya pukul 23.00, berarti pukul 11 malam ya. Selanjutnya, di sini perumusan sampai dengan penandatanganan teks proklamasi kemerdekaan baru selesai pada pukul 4 waktu Indonesia Barat dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu juga disepakati bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Berarti pagi hari ya. Nah, adapun peristiwa setelah dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan sebagai berikut. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ini yang terjadi ya. Jadi setelah
proklamasi itu dideklarasikan, selanjutnya yaitu penyebaran berita proklamasi. Nah, perlu kalian bayangkan, pada waktu itu belum banyak media elektronik, apalagi media sosial itu tidak ada untuk menyebarkan informasi-informasi penting, itu cukup sulit. Makanya diperlukan strategi dari berbagai pihak supaya proklamasi kemerdekaan itu tersebar luas. Mengapa demikian? Karena untuk info kemerdekaan ini tentunya harus diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara, supaya Indonesia itu memang diakui sebagai negara yang merdeka. Nih, yang pertama, para pemuda itu menyebarkan berita proklamasi melalui pamflet, lalu mengadakan pertemuan-pertemuan atau menulis di tembok-tembok. Lalu wartawan juga dia menyiarkannya di stasiun radio Domei. Selain itu juga dimuat dalam koran yang disebut Harian Suara Asia pada waktu itu di Surabaya. Dan juga beritanya disebarluaskan oleh para gubernur, yang mana dia menyebarkan di wilayahnya masing-masing sesuai dengan tugas dia. Nah, lalu bagaimana sambutan rakyat Indonesia pada waktu itu? Tentunya selain senang, mereka juga sangat antusias setelah mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka, bahwa proklamasi Indonesia telah dilaksanakan. Mereka melakukan banyak hal supaya kedaulatan Indonesia itu tetap terjaga. Mereka ada yang melakukan rapat raksasa di Kada, juga ada yang melakukan tindakan-tindakan heroik supaya mengusir para penjajah yang masih ada di wilayah-wilayah mereka. Nih contohnya ya, ada yang di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan sebagainya. Tentu dengan adanya proklamasi ini, rakyat Indonesia itu jadi semakin semangat untuk memperjuangkan kebebasan mereka di semua daerah. Nah, adapun di halaman 92, kalian diminta untuk mencari kosakata baku dan kosakata tidak baku. Nah, ini salah satu contohnya di antaranya. Nah, untuk kosakata tidak bakunya, Ibu tidak menemukan pada teks tadi. Nah, bagi kalian yang memang menemukan bahwa ternyata ada kosakata tidak bakunya, silahkan bisa kalian cantumkan di situ ya. Nah, ini selanjutnya di halaman 92. Ada beberapa pertanyaan yang dibuat dalam bentuk mind map. Silahkan kalian baca, lalu jawabannya di sini sudah Ibu cantumkan. Ya, silahkan kalian isi di halaman 92. Nah, lalu kita diminta untuk menceritakan kembali. Nah, ini kesimpulannya saja ya, jadi tidak usah terlalu panjang. Ini kesimpulan dari teks tadi yang sudah Ibu bacakan juga. Silahkan kalian bisa lihat ya. Nah, untuk rangkuman tugasnya itu silahkan kalian kerjakan halaman berikut ini. 81, 82, 83, dan seterusnya. Untuk jawabannya silahkan kalian bisa putar ulang kembali videonya, sekaligus kalian lihat halamannya sudah Ibu cantumkan juga di video. Kalian tinggal menyalin saja supaya kalian juga mengingat ketika kalian menulis, tangan kalian juga tetap lancar dalam menulis. Selain itu kalian juga secara tidak langsung membaca kembali dan mengingat materi yang sudah Ibu sampaikan barusan. Nah, itu saja materi Ibu pada hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.